Jadi di New York, lucu tuh, di New York atau di Washington aku lupa, di Amerika lah. Netanyahu itu ketemu dengan para influencer gede Demi di Amerika, dan dia ngarahin, we are losing. Dia bilang, kita sekarang sedang hancur di bidang sosial media. Dan sekarang senjata bukan rudal, bukan apapun. Dia bilang senjata adalah sosial media, khususnya TikTok. Maka TikTok udah dibeli. terkait Baitul Maqdis, menurut Ustadz nih, kita sekarang posisinya lagi di mana? Kita posisinya lagi turun dari segi exposure di 2 tahun terakhir ini, khususnya ketika Israel itu menggunakan strategi licik menurutku ya. Mereka bilang ceasefire, padahal itu adalah sebenarnya menurutku kepalsuan kayak, itu. Iya, penjajahan yang terkontrol menurutku. Jadi kalau misalnya kemarin tuh mereka kayak membabi buta, ini kayaknya surgical mereka kayak apa ya? Mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dengan lebih presisi tapi dengan kerusakan yang sama. Karena kita harus ingat, kita dari awal bilang tentang masalah Baitul Maqdis Ustaz ya, bahwasanya kehancuran itu bukan kehancuran fisik. Tapi yang bermasalah adalah kehancuran mental atau pikiran, gitu kan, mental atau pikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Artinya ketika Israel itu menghancurkan secara fisik, kita menang secara mental. Karena Gaza itu kan kayak sudah mau dinobatkan menjadi keajaiban alam yang ke-8 ya. Setelah piramid, lalu kemudian Candi Borobudur dan segala macam, itu keajaiban yang ke-8 tuh. Kenapa? Karena secara mental itu unbeatable. Mereka tuh luar biasa. Jadi dalam keadaan kayak gitu mereka bisa ngajarin orang. Kayak kemarin barusan ceasefire beberapa hari, mereka langsung bikin festival setoran Quran sama nikahan. Aku bilang, kapan mereka ngapalnya? Hebat ya. Paham gak sih maksudnya? Kapan mereka ngapalnya gitu maksudnya? Kita di situasi kayak gini aja kita nggak ngapalin Quran kayak mereka. Lah mereka itu dibombardir ngapalin Quran. Setelah ceasefire mereka setelah, aku bilang gila. Maksudnya ini kan sikap mental kayak gini yang nggak dimiliki oleh seluruh dunia gitu maksudnya. Nah artinya itu justru kita akan thriving di situ. Tapi begitu di zaman sekarang ketika mereka bisa menunjukkan seolah-olah fisik itu nggak ada, tapi mereka lagi mau ngancurin mental orang-orang bahwa di sana tuh baik-baik aja. Dan kita harus ingat bahwasanya Gaza ataupun Palestina, Baitul Maqdis itu dimulai penjajahannya bukan dengan penjajahan fisik, tapi dengan penjajahan mental. Hingga ketika penjajahan mental itu terjadi, fisik gampang banget. Aku pernah ngomong tentang 10 stages of genocide. Michael Stanton. Michael Stanton tuh membagi ada 10 tahap genosida. Dan di antara 10 tahap itu, bayangin Ciki, 8 di antara 10 itu adalah perkara non fisik. Apa aja pengkondisian, pengkondisian, mental kemudian gitu. pembagian, segregasi, lebelisasi, diferensiasi dan segala macam. Nah, sampai level eksterminasi dan genosida. Itu adalah sampai persekusi dan eksterminasi. Genosida yang kita maksud itu. Itu didahului oleh 8 sebelumnya. Nah, 8 sebelumnya itu bukan tidak penting, lebih penting daripada pembunuhan itu. Makanya mereka bilang gini, kalau kita sudah selesai di 8 fase yang lain atau fase non fisik, maka membunuh itu adalah the easiest part. Membunuh adalah hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan karena kita udah selesai untuk pengkondisian itu. Gini, nanti kalian tolong cari ya footage Netanyahu baru-baru dia mengeluarkan statement bahwa senjata kami itu sekarang tuh sosial media, TikTok. TikTok disebut TikTok kan? TikTok itu dia mereka kalah di sosial media. Nah, udah itu dia. Obvious banget kejahanamannya. Itu mereka akui. Jadi mereka akui. Jadi di New York, lucu tuh, di New York atau di Washington aku lupa, di Amerika lah. Netanyahu itu ketemu dengan para influencer gede Demi di Amerika, dan dia ngarahin, we are losing. Dia bilang, kita sekarang sedang hancur di bidang sosial media. Dan sekarang senjata bukan rudal, bukan apapun. Dia bilang senjata adalah sosial media, khususnya TikTok. Maka TikTok udah dibeli. TikTok udah dibeli sama bosnya Oracle. Lalu kemudian bosnya Oracle kan penyumbang terbesar secara individual ya untuk IDF, dan dia sangat IDF sekali. Nah, dibelilah TikTok di Amerika, lalu kemudian diarahkan untuk itu. Sekarang di TikTok, kalau misalnya Ciki misalnya posting tentang Palestina, itu semacam kayak penolakannya jauh lebih banyak tuh daripada di Instagram. Karena banyak orang-orang mungkin sudah dipengaruhi di situ. Nah, TikTok itu sudah dibeli. Jadi gitu. Jadi memang mereka kata we are losing, dan mereka sekarang bertekad untuk memenangkan itu lagi. Bagaimana dengan Instagram yang emang dari awal tuh aktif nge-ban gitu? Aku pikir Instagram memang dari awal sudah aktif nge-ban ya. Tapi balik lagi, sosial media itu adalah tentang masalah orang berapa lama mau di situ. Artinya kalau semakin lama orang mau di situ, mereka juga semakin untung sebenarnya. Artinya ini kayak love and hate relationship sih menurutku. Contoh kayak gini ya. Tapi itu tools perjuangan kita juga, Ustaz. Banget.
contoh kayak gini ya, Instagram selama masih bisa kita pakai sampai di ban gitu kan itu kan sudah aku hilang yang 5 juta, ya udah kita pakai yang masih bisa kita lakukan untuk sampai di ban kan gitu kan ya, namanya juga dagang di lapak orang gitu kan ya. Jadi ya wajar aja. Contoh kayak gini tanya ya, menarik, Superman yang kemarin, film Superman itu kan yang produksi kan Warner Bros. Kita udah tahu Warner Bros ini afiliasi kemana. Tapi menariknya ceritanya itu diprotes sama orang Yahudi kan. Orang Yahudi protes, kenapa Superman nolongin satu kelompok yang mirip kayak Palestina. Orang Amerika nanya lagi, lah kenapa lu protes? Dan kenapa lu harus dukung satu kelompok yang justru bunuhin anak-anak kan gitu kan maksudnya di film itu, bukan di kenyataan kan lucu. Dan lucunya lagi adalah aktor yang main jadi Superman, David Corenswet itu, dan aktris yang main jadi Supergirl yang jadi Easter egg-nya yang di film itu nanda tanganin loh sebuah fakta koalisi untuk orang-orang yang anti terhadap Zionis. Kan lucu kan? Ini kan kayak love and hate relationship kan ya. Artinya di satu titik Warner Bros-nya dukung Israel, di satu titik yang lain mereka mempromosikan bahwasanya konflik Israel Palestina dijelaskan untuk orang-orang yang nonton Superman. Nah artinya kita manfaatin aja apa yang bisa kita manfaatin. Kalau saya melihatnya tadi ya, film seperti ini mereka paham banget sebetulnya memang relate dengan perkataan tadi Mbak Ciki ya. Terus gimana dong, kita kan perjuangan kita di situ gitu ya. Betul. Sebetulnya mereka tahu banget perjuangan utama ini adalah dunia nyata. Betul. Bukan dunia maya. Betul. Itu yang mereka pahami. Maka pergerakan mereka di dunia nyata itu lebih masif. Karena dunia maya ini pada akhirnya hanyalah alternatif sebetulnya kan. Jadi mereka mau sehancur apapun di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka masih solid. Dan itu yang mindset itu yang mau saya sampaikan sebetulnya di banyak konten-konten saya itu saya bilang, ayo teman-teman, perjuangan kita itu harus kita kembalikan porsinya gitu loh. Our main battlefield kita itu sebetulnya dunia nyata. Kalau kita menjadikan dunia maya seolah itu adalah main battlefield, bukan alternatif battlefield, ya sekarang yang terjadi apa? Masjid-masjid kosong. Dialihkan dari situ. Iya, perjuangan lapangan itu jadi kosong, aksi itu jadi sepi. Karena kita sudah mengambil jalur instan. Udahlah kita perjuangannya hashtag aja lah. Perjuangan kita ini aja lah, zoom aja lah. Gitu. Harusnya semuanya saling terkalibrasi gitu. Harusnya terkalibrasi, namun tetap porsi utamanya tetap dunia nyata. Karena genosida itu pada akhirnya kan dunia nyata, bukan dunia maya kan. Betul. Itu yang nanti kalau kita terlalu terjebak dalam kubangan jebakan dunia maya, nanti kayak yang tadi Mbak Ciki ceritain, orang itu jadi akan bergeser point of view-nya. Orang dianggap valuable kalau punya follower banyak. Itu kan karena jadi dia sudah terlalu candu, orang Ustadz ini akan lebih didengar kalau dia punya lebih banyak follower. Betul. Itu salah satu dampak dari sihir dunia maya. Dan yang tadi makanya mereka masih bisa bermain di dalam dunia maya sekalipun terlihat kontradiksi kan. Karena sekali lagi mereka juga meyakini ini adalah alternatif battlefield, bukan main battlefield. Artinya kalau di dunia maya itu tipuannya udah kayak gitu, apalagi di dunia nyata gitu. Jadi jangan cukupkan pada dunia maya. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau diketahui lagi lah tentang Palestina? Iya, aku tuh ngeliat beberapa hal rada relate sama kondisi sekarang lagi, Ustaz. Aku tuh baru balik banget dari beberapa titik-titik kebencanaan. Karena ulah keserakahan para penguasa banjir gitu ya. Betul. Gila sih, orang-orang tuh lapar, Ustaz. Gimana ya? Bencana yang terjadi di Gaza sebenarnya kita lihat juga terjadi di rest of the world termasuk Indonesia. Itu maksudnya ya. Banyak orang-orang juga kelaparan di Indonesia ketika bencana kemarin. Dan Ciki baru datang dari mereka ngelihat gitu ya. Terus gimana, maksudnya point of view-nya gimana tuh? Ada kesamaan dan gimana ya? Pemerannya beda tapi kejadiannya sama gitu. Iya. Dan aku tuh khawatir pemerintah kita banyak belajar dari Netanyahu. Aduh, disensor aja kalau nggak berkenan. Gak apa-apa sih. Cuman gimana ya? Kayak sebuah kebohongan atau visual tampilan itu bisa dikonstruk yang mengkapitalisasi kesengsaraan orang. Menjual kesedihan orang. Dan itu sakit banget kita sebagai sesama warga ngelihat itu. Aku bingung lagi. Maaf ya, Ustaz. Emang apa. Gini, bayangkan Mbak Ciki, saya hidup dalam kondisi seperti itu 12 tahun di Gaza. Artinya saya melihat kelaparan di depan mata. Tapi antum nggak sharing terus di media sosial kan? Ya karena saya tidak menunjukkan itunya gitu loh. Betul. Karena ya pada akhirnya
Karena antum belum mau nyalon kali. Saya pernah diundang oleh salah satu televisi lokal Gaza, Palestina, sebagai seorang humanitarian kan. Dia nanya gini ke saya, Pak Muhammad Hussein, Anda bagaimana cara Anda menggambarkan Palestina ke mata dunia? Saya bilang gini, untuk menarik air mata itu ada 2 cara, itu yang saya yakini ya. Satu, kita lihat kehancuran, kita lihat kemiskinan, kengerian, itu orang akan nangis. Kedua, kita lihat prestasi dan pencapaian serta harapan mereka. Orang juga akan nangis. Tapi apakah air mata yang satu beda sama dengan air mata yang kedua? Beda. Air mata yang kedua itu lebih powerful. Ya. Hubungannya itu ada hope, harapan yang ternyata. Betul. Bilang. Jadi ketika orang melihat, ternyata orang Gaza juga sejenius itu loh. Ternyata seambisius itu loh, sepintar itu loh. Akan ada ikatan yang lebih kuat. Betul. Dan itulah yang menjadi inspirasi kan. Kalau tadi kita bicara masalahnya bagaimana warga Gaza menghafal di tengah kebohongan ya, menghafal Quran atau tiba-tiba setoran gitu ya. Begini kalau yang saya pahami, 2 tahun ini anak-anak Gaza ya, mereka tidak sekolah ya, karena genosida kan. Tapi mereka sibuk menyekolahkan kita. Mereka mengajarkan kita apa itu arti. Dengan harga yang sangat mahal, Ustaz. Dengan harga sangat dengan mahal. nyawa. Iya, bukan dengan kapur tulis, tapi dengan darah-darah itu. Mereka ajarkan kita apa itu pengorbanan, perlawanan, persatuan. Dan salah satu hasil dari pengajaran mereka, Global Smooth Flotilla. 47 negara, kita hadir ke Tunisia, ke Italia, ke Spanyol. Naik kapal-kapal kecil mengarungi lautan Mediterania, kemudian juga harus menghadapi Zionis dengan semua senjatanya. Ini adalah pelajaran berharga dari Gaza gitu loh. Dan saya juga melihat fenomena ya yang ada di Indonesia. Itu saya juga ketika browsing, melihat ada seorang bapak mencari anaknya kan, tanahnya itu ya Allah, saya bilang. Itu kita sebagai seorang manusia pasti sedih sekali ya. Dan nggak tahu, kalau saya sih otomatis kalau itu saya langsung lempar ke Gaza. Bayangkan di Gaza itu bukan tanah, kalau tanah kan masih gitu bisa ke tangan gitu ya. Puing-puing bangunan. Dan sampai saat ini teman-teman saya mau ingatkan, ada 15.000 jenazah syahid yang masih tertimpa reruntuhan dan yang belum ketemu. Betul. Artinya sebenarnya situasinya adalah situasi yang sama. Dan kalau kita lihat dari akarnya, kita lihat coba dulu akarnya di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah kan ada 2 ya. Yang Allah bilang bahwasanya menjadi sifat iblis, aba wastakbar. Aba wastakbar ini adalah, kalau di bahasa Inggris kan ignorance itu aba, wastakbar itu adalah arrogance. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan dua hal yang menjadi protesnya malaikat kenapa manusia disuruh ke dunia. Dia tahu tuh manusia pasti akan membuat 2 kerusakan. Yang pertama adalah yufsiduna fil ard, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah wayasfikut dima, mereka akan menumpahkan darah. Berarti dua dosa ini ada 2 hasil. Ignorance itu akan menghasilkan, menurut Mbak Ciki yang mana? Apakah ignorance akan menghasilkan kerusakan atau kerusakan di bumi atau pertumpahan darah? Dua-duanya lah. Salah satu aja. Kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi. Itu mungkin yang paling dekat mungkin ya. Kalau arrogance berarti menghasilkan pertumpahan darah. Betul. Jadi ignorance, orang yang bodoh amat, mereka pasti akan merusak bumi. Kalau orang arrogance, dia memandang yang lain rendah sehingga berhak mati demi dia. Gua yang paling hebat, gua ras paling utama, gua adalah orang yang terjanji, nggak ada yang lebih baik selain gua lebih pintar daripada dia. Akhirnya dia akan despising orang dan akan bunuh orang. Kan gitu kan ya. Berarti ignorance akan menghasilkan kerusakan alam seperti kata malaikat. Arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap orang-orang, pembunuhan massal. Yang terjadi pada Gaza itu jelas arrogance. Dia merasa dia lebih berhak daripada orang lain. Dia merasa bahwa dia yang boleh hidup, yang lain nggak boleh hidup. Kalau ada misalnya mengganggu kehidupan dia harus mati, tapi kalau ada dia ganggu kehidupan orang wajar. Ini kan yang terjadi pada kasusnya Israel. Dalam kasusnya Indonesia itu ignorance. Aba, bodoh amat. Mereka nggak peduli. Kan orang bilang gini, kita itu meminjam sumber daya alam itu kita pinjam, bukan minjem dari atas, tapi kita minjem dari anak-anak kita. Karena kita harus kembaliin pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan mungkin bisa bertahan tanpa adanya alam. Tapi kok bisa ada orang ketika dia didesak untuk ditanya, seperti apa misalnya konservasi alam? Kenapa kamu harus konservasi alam? Kenapa kamu harus mengembalikan pada ekosistem semula? Terus akhirnya ketika kita protes dibilang wahabi lingkungan. Nah, ini kan lucu nih. Pakai dalilnya adalah dalil ormas Islam. Itu ormas Islam. Dalilnya dalil. Maaf ya teman-teman. Dan benar. Dan apa katanya orang-orang yang bukan muslim yang aku dengar? Tahu nggak Mbak? Itulah agamamu tuh. Iya, itu agamamu tuh. Kalau lagi ada kepentingan bisa dijual. Bisa dipahami nggak maksudnya? Karena mereka mungkin lagi
ngomong tentang masalah tambang. Karena mereka terkait tambang, mereka harus bela dong kepentingan orang-orang yang nambang tanpa berpikir kerusakan yang dicapai. Nah, termasuk hasilnya adalah ketika habis daripada bencana, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kamera lalu kemudian bertindak absurd dalam pandangan kita. Itu karena apa? Ignorance atau arrogance? Ignorance. Masa bodoh. Mereka nggak peduli tentang penderitaan orang. Yang mereka peduli apa? Gua mau nyalon lagi. Yang gua peduli adalah exposure, berapa banyak yang nonton. Yang betul. Yang mereka peduli adalah aku dapat apa dari sini, bukan yang mereka kasih. Karena kalau yang berfokus pada yang mereka kasih, coba antum bayangin. Kebayang nggak sih antum? Aku harus ngangkat misalnya beras, harus bersihin rumah orang, cuma di kamera doang. Merasa bersalah nggak sih aku ketika selesai? Aku cuma kayak gini doang. Itu betul. Aku aja jijik dengan diriku sendiri. Paham nggak sih maksudnya? Ibarat gini deh, kita datang ke aksi Palestina. Antum kebayang nggak ada orang-orang yang pergi aksi, atau nggak usah orang lain deh, aku pergi aksi Palestina cuma untuk datang sana foto-foto terus aku pulang, aku lepasin lagi bajuku cuma untuk bertanggung jawab pada orang-orang followersku aja. Itu kan aneh kan? Aneh. Nah, coba bayangin, itu kan ignorance banget tuh. Nah, berarti dosa asalnya sama, ignorance. Ignorance akan menghasilkan kerusakan alam, arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kalau Ciki tadi bilang, kok ada kesamaan ya? Sama-sama dua dosa yang mengakibatkan itu semua. Sama itu. ini Sar, kalau menurut aku punten pisan, rootsnya itu sama. Bukan pemerintah, leaders yang terlalu hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Indonesia mungkin ada uang yang sangat menggoda, jadi mereka mengeksekusi banyak hutan, tambang dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dalam kasus Gaza dan Israel, ya mungkin ya penjajahan itu di dalamnya juga ada banyak kekayaan yang mereka inginkan gitu. Kalau hubud dan dunia, mungkin kekuasaan juga yang lewat Abraham Accord itu mereka bisa dapat banyak keuntungan. Ya mungkin ya salah satu kesamaannya itu juga. Kalau hubud dunia kayaknya bukan hanya Indonesia dan Israel atau Indonesia Gaza atau Indonesia ya, tapi aku pikir seluruh negeri the leaders Muslim. of the world ya. Iya, semua negeri Muslim pasti hubud dunia. Contoh misalnya kayak gini ya, sesederhana gini. Profesor pernah mengatakan kan, Profesor Abdul Fattah pernah bilang sama kita bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada kekuatan yang lain. Karena kekuatan yang lain itu dibangun dari ilmu, seperti fondasi ilmu, membangun seluruh bangunan yang ada di atasnya. Apa bangunannya? Kekuatan politik, kekuatan militer dan segala macam. Perlu waktu aku untuk benar-benar memahami kata-kata ini. Justru aku paham banget ketika aku ngelihat 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Orang yang punya kekuatan politik dan punya kekuatan militer ternyata bantu musuh. Karena ilmunya betul. Karena nggak berdasarkan ilmu. Bayangin, sesama mungkin Muslim. Selain ilmu harus ada hati yang dilibatin. Nah, hati sense itu. of humanity, sense of dan ilmu agama juga pastinya. Nah, problematikanya adalah, menurutku ya, sense itu akan mati seiring dengan kebiasaan. Kan kata Rasul kan gitu kan ya, bahwa saya maksiat itu kita lakukan tuh seperti kita tuh nitikin tinta hitam di sebuah kertas yang putih. Awalnya tuh kelihatan banget. Tapi lama-lama dititikin terus. Hilang sense-nya. Sense-nya hilang. Nanti kita nggak bisa bergantung pada sense. Nah, yang membuat sense itu menurutku ya adalah ilmu. Karena ilmu itu menjadikan kita tuh punya sesuatu. Contoh kayak gini ya. Orang yang punya ilmu tentang sesuatu beda dengan orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu. Jangankan manusia, mohon maaf, tai aja jadi bernilai karena ilmu. Kemarin aku baru baca. Bayangin antum, ada tai nilainya 300 miliar. Hah? Serius. Maka kita ngomongin ekstrim kan tai. 300 miliar. Bagi orang nggak tahu itu cuma sekedar tai, kita setiap hari keluarin, gitu kan ya. Tapi tai ini bernilai, tahu nggak kenapa? Karena ada ilmunya. Karena tai ini fosil Viking yang udah berusia 2000 tahun. Wah. Paham gak sih maksudnya? Dari situ mereka dapat berarti ini beda, value-nya beda kan ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang Gaza ataupun Indonesia, kenapa sih mereka sampai nggak punya hati seperti tadi itu? Karena mereka tidak punya ilmu, atau ilmunya mereka tidak mereka pakai, sehingga bagi mereka dunia lebih menarik daripada akhirat. Bisa contoh kayak gini deh. Aku tanya pada diriku sendiri atau tanya pada Ustadz Husain. Andaikan ya, kita jadi pemimpin salah satu negeri. Dan kita tahu, kita punya resiko pasti. Ketika kita bantu Gaza misalnya. Resikonya apa? Kita diturunin, kita mati, atau negara kita bubar. Tapi kalau antum jadi pemimpinnya, antum bantu atau enggak? Pastilah. Kalau aku, ilmu kita sudah sampai pada satu titik, Ciki. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Lu manusia atau bukan sih? Apa gunanya lu punya kekuasaan kalau kekuasaan lu nggak lu pakai? Apa gunanya lu punya mulut kalau mulut lu nggak lu pakai? Kayak kita misalnya ditanya, dalam level kecil kita kehilangan akun 5 juta followers. Itu banyak. Dan itu aku bergantung di situ untuk beberapa hal misalnya, untuk menyebarkan dakwah dan segala macam. Tapi coba bayangin ya,
untuk apa aku punya platform 5 juta itu kalau aku nggak bisa pakai untuk nyebarin yang aku yakini. Itu sama kayak Ace yang aku bilang itu loh. Ace One Piece mati dipukul sama Akainu, bolong. Padahal dia bisa lari. Tapi aku ditanya, kenapa Ace bodoh banget mau mati di situ padahal dia bisa lari? Aku bilang, justru kalau dia lari dan dia buang seluruh prinsip hidupnya dan dia harus hidup dengan itu, aku pikir dia bunuh diri juga sih sebenarnya. Paham gak sih maksudnya? Iya. Kayak Tiago ketika dia nulis surat pada orang-orang Gaza. Aku rela mati demi salah satu di antara kalian. Greta ketika ditanya, kenapa kalian mau mati demi orang-orang Gaza? Padahal kalian nggak pernah kenal orang-orang ini. Mereka jawab apa? Karena kalau kami hidup dan kami harus menyaksikan semua ini dan tidak berbuat apapun, itu lebih parah daripada hidup. Kayak nggak waras. Betul, nggak waras kan? Nah, tapi kan orang-orang ini kan nggak merasa begitu. Artinya ilmu mereka nggak sampai di titik itu kan? Ilmu ya Iya. kuncinya. Kuncinya ilmu. Nah, berarti ilmu itu menjadi sesuatu yang penting banget. Termasuk di Indonesia nih. Ilmu itu berlaku bagi para pemerintah atau penguasa, juga bagi para orang-orang yang dikuasai. Mereka dua-duanya perlu ilmu. Dan Aku lanjutin lagi. kompetensi nggak sih, Stat? Kompetensi Aku ngerasa menurutku- kadang beberapa hal tuh diurusin sama orang yang punten pisannya pemerintah kurang kompeten. Iya, itu hadisnya tuh. Ketika Ada sesuatu diserahkan pada orang yang tidak berilmu, maka Itu turunlah awal kehancuran. Betul. Kalau kata Mas Bagus Mulyadi, inkompetensi itu awal segala kehancuran, bahkan Nih. lebih membunuh daripada banyak penyakit berbahaya. Itu diomongin sama Rasulullah. Maka aku tadi nyampein lanjutan daripada Ustadz Husain tadi, yang mengatakan bahwasanya tugas daripada demokrasi, beliau katakan di offline tadi, itu adalah memperbodoh orang. Itu ada hadisnya tuh. Ingat ya Ustadz? Allah mencabut ilmu bukan dengan begitu saja, tapi dengan Kematian para ulama. mewafatkan para ulama. Begitu ulama wafat, dalam hadis ini kata Rasulullah, maka yang terjadi pertama kali adalah, kata Rasulullah, begitu immediate effect setelah terjadinya wafat para ulama adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Itu immediate effect. Daripada ketika ulama-ulama wafat tidak ada lagi ilmu, immediate effect adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin yang bagus nggak laku. Terpilih pemimpin bodoh, setelah itu kata Rasulullah mereka akan membuat kebijakan-kebijakan bodoh. Dan setelah itu kebijakan-kebijakan bodoh itu akan menghasilkan kehancuran total pada manusia. Oke. Tapi gimana cara kita juga look up ke ulama-ulama yang knowledgeable? Ini semoga aku nggak salah ngomong ya. Iya. Kalau salah pokoknya edit aja ya. Masalahnya ulamanya yang dianggap ulama ngomongnya untuk apa kalian mau Menurut konservasi aku- lingkungan? Iya. Nah, gini Sat. Ini karena aku lagi sensi aja sih, Stat. Baru dari tempat yang aku Iya. melihat dampaknya tuh Itu ngeri. bagus sih, Nah, namanya awareness. Iya, gimana ya ngomongnya ya? Jadi aku tuh ngeliat beberapa petinggi atau pemuka agama Agama. tuh ada esensi feodalismenya. Oke. Semoga nggak salah ya, Sat ya. Oh, itu benar. Tapi ada banyak juga yang masya Allah aku look up dan ilmu agamanya wow Iya. gitu ya. Yang bikin aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik dari hari Iya. ke hari lain. Ya. Tapi kan orang tuh nggak semuanya bisa memilah. Ya, makanya gini Sat. Ya, Mbak Ciki. Dalam kaidah, bukan kaidah ya, dalam keilmuan Islam itu kan ada namanya taklim mutalim ya, atau ada bermuta'alim gitu. Ya. Kita ketika ingin belajar, ingin memilih ulama mana yang harus kita ikuti, itu ada kaidahnya itu. Nah, dan kaidah itu dirusak. Apa tuh, Sat? Aku kan nggak gitu Islami. Panjang. Belum tahu Tapi saya akan sampaikan ini pandangan saya, hal yang Penting. menjadi antitesis dari apa Esensi pentingnya itu ya. apa? Gini, hari ini kalau kita bicara kriterianya banyak banget ya. Apa sih adab-adab kita mulai belajar itu kan? Dari mana? Tapi saya ingin bahas hal yang jadi antitesis adab itu. Lagi-lagi mohon maaf, saya harus kembali ke permasalahan media sosial. Itu yang juga digunakan oleh musuh-musuh kita dalam mengacaukan pikiran kita. Bayangkan gini deh, dengan segala kemudahan akses medsos, kita nih sekarang nge-scroll, muncullah seorang ulama, dia spesialis di fikih Hanafi misalnya kan. Ya. Dia dengar, oh bagus ya. Kemudian muncul lagi scroll setelahnya ulama lagi tapi Mazhab yang lain. mazhab yang lain, ada Salafi, NU. Jadi orang itu dibuat kacau pikirannya, saya harus dengar yang mana. Dan masalahnya kita ini sekarang gitu kan, saking kita ingin instan, udah kita belajar di medsos aja. Padahal pada hakikatnya kita sedang merusak pikiran kita. Jadi itu juga akhirnya membuat kesan buruk Islam itu seperti ini loh.
Karena banyak dari kita menggantungkan pelajaran itu melalui jalur-jalur medsos. Padahal kalau kita melihat sebetulnya belajar yang benar tuh seperti apa sih? Ya halakoh, talaki, face to face di masjid. Itulah yang lebih aman dan terjaga. Tapi kita kan ke masjid jarang. Tapi fokusnya ngambil ilmu. Nah, ini kita akan tersesat pada pencarian kita sendiri gitu loh. Nah, kemudian gini Sab. Tadi ketika kita membahas masalah kehancuran di Gaza dalam surat Ar-Rum ayat 14 ayat 41 Allah berfirman Zaharul fasadu fil barri wal bahri itu kan bima kasabat aydin nas. Itu sudah menjadi pakem dari awal kan. Kerusakan ini semua kerusakan yang terjadi di lautan dan daratan itu kembali ke tangan manusia. Uniknya ketika saya baca tafsir ini, tafsir ulama terdahulu, mereka masih belum memahami konteks ini secara lengkap. Makanya tafsir saya lihat tafsir Al-Baghawi misalnya atau tafsir Ibnu Katsir mengembalikan bahwa yang dimaksud dengan akibat kerusakan tangan itu adalah kemaksiatan. Sebatas itu. Karena dari dulu mereka nggak kepikiran akan ada penambangan ilegal lagi yang benar-benar bisa menghasilkan kerusakan semacam ini. Itu makanya seolah-olah ketika saya membaca ayat ini kemarin, ini ayatnya kayaknya turun untuk hari ini gitu loh. Turun untuk kita hari ini. Bayangkan 14 abad yang lalu sudah dijelaskan. Tampaklah kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, kenapa? Agar mereka merasakan lagi inilah perbuatan kalian dan agar kita kembali kepada kebenaran. Luar biasa sekali gitu loh. Artinya baik itu kerusakan yang ada di Palestina, kerusakan yang ada di Indonesia, sama. Iya. Kembali kepada ketidakpahaman atau kebodohan kita. Dan uniknya lagi. Mbak Ciki tahu ya Black Eyed Peas ya? Iya, band itu ya. Rapper. Saya termasuk orang yang sering mentadaburi Al-Quran, mentadaburi lirik-lirik. Luar biasa. Rapper. Iya. Culture ya. Gini, ada kata-kata gini misalnya. Lack of understanding leading us away from unity. Itu kata-kata di Black Eyed Peas. Minimnya pemahaman itu akan membawa kita pada jauh daripada persatuan. Lack of understanding leading us away from unity. Ini dalam banget kata-kata ini loh. Jadi pada akhirnya kita nggak akan bisa bersatu karena kebodohan tadi. Betul. Gitu kan? Kemudian kalau bicara masalah tadi pencitraan dengan mengkapitalisasi masyarakat itu juga ada dalam satu lagu yang sama. Dia bilang gini, wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria, infecting the young mind faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Kata-katanya. Empat baris ini kena banget loh. Tentang bagaimana media sengaja menampilkan propaganda. Kemudian anak-anak yang melakukan apa yang dia tonton. Ini keren banget. Makanya saya termasuk orang yang kalau menikmati musik itu bukan karena musiknya, tapi karena mereka tuh brainstorming loh kalau bikin lirik itu, dan mereka benar-benar mengambil intisari itu dari fenomena sosial mereka, dan itu bisa kita gunakan untuk kita mendiagnosa sekitar kita. Gimana, Sat? Nah, itu yang tadi disampaikan tadi, berarti problemnya kan adalah berarti ilmu kan ya? Ya, ilmu. Karena semua menurutku ilmu itu kan bisa jadi pisau bedah ya. Misal kayak gini deh, kita nonton film. Kayak, gak usah nonton film deh. Ustadz Husen dengerin lagu yang sama dengan aku dengerin lagu yang sama, pasti kita beda dengan cara yang berbeda. Beda lagi dengan Ciki misalnya dengan lagu yang sama, pasti bedanya dengan cara yang berbeda. Artinya problematikanya tadi, balik lagi kepada kalau memang dunia ini sekarang sudah hancur akibat tidak adanya ilmu, maka pertanyaan Ciki tadi menjadi penting. Siapa harus didengerin ulamanya? Karena ulamanya sekarang yang seolah-olah jadi ulama adalah justru mereka misalnya justru memperbolehkan eksploitasi alam atau malah ribut untuk posisi misalnya, atau bahkan mohon maaf seperti yang tadi Ciki sampaikan tadi, feodalism yang kuat banget akhirnya menghasilkan fakta-fakta yang kita lihat kayak pelecehan seksual dan segala macam. Artinya semua tipu daya ini yang tadi dibilang lewat lagu-lagu tadi itu terjadi di depan mata kita, bahkan sampai level yang dikatakan ulama. Kan gitu kan ya. Nah, maka memilahnya ini seperti apa? Karena menurutku ya, propaganda itu adalah alat, tergantung siapa yang pakai.
Iya. Kalau misalnya yang pakai adalah orang yang benar, itu juga akan menyebar seperti bakteri. Maka aku bilang kan idea is like a virus. Contagious. ya. Betul, dia akan menyebar. Cuma dia perlu orang inang hidup. Karena ide itu nggak bisa di dalam buku kan, Iya. kan kita bukan kutubun mutaharikun, bukan Iya. kitab-kitab yang bergerak, tapi ide itu ketika masuk ke kepala orang yang hidup, dia baru bisa nyebar. Nah itu idea is like a virus. Jadi, nah pertanyaannya, masalahnya ide yang buruk ini sampai bahkan pada orang-orang yang hidup yang harusnya mencontohkan kebaikan, ulama. Nah untungnya aku adalah motivator, jadi tidak terpengaruh dengan itu sih sebenarnya. Nah artinya kalau aku mau ditanya misalnya, seperti apa kita memilih ulama? Yang sudah pasti ya. Ini adalah standarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu definisi yang Allah sampaikan adalah orang yang paling takut dengan Allah. Artinya ilmu, lucu lagi coba ya. Kenapa orang bisa takut? Udah tahu efeknya akan seperti apa? Bukan. Atau? Justru orang takut karena dia nggak tahu. Oh, oke. Karena takut itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Maka teknisi listrik yang sudah belajar listrik, dia bodoh amat karena dia tahu kapan kesetrum, kapan nggak kesetrum. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita ngeri banget bersentuhan dengan yang namanya Iya. listrik. Sama kayak api, damkar itu santai aja. Ini ya Bu ya, lihat nih ada ini ya apa namanya kompor bocor ya, udah dia santai aja, tinggal pakai tangan selesai. Sedangkan kita panik karena kita nggak Iya. tahu. Artinya di dunia kalau kita tahu semakin banyak, kita semakin nggak takut. Tapi bedanya dengan akhirat adalah semakin kita tahu banyak, kita makin takut Allah. Itu bedanya tuh. Nah makanya ulama itu adalah orang yang punya ilmu untuk urusan akhirat. Makanya dia dikatakan yang paling takut di antara hamba-hamba Allah namanya para ulama. Berarti itu adalah kriteria pertama, dia takut Allah atau tidak. Kalau dia takut Allah, berarti dia tidak akan pernah untuk takut pada yang lain. Satu, berarti dia nggak dikendaliin yang lain. Contoh ya, Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini. Kalau mau lihat salah satu pembeda antara ulama benar atau ulama nggak benar, lihat aja sekelilingnya siapa. Dia bilang, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada ulama yang mendatangi pintu penguasa. Karena kata dia misalnya ya, Anda pernah lihat, balik lagi tai lagi nih, lalat mengurubungi tai. Kata beliau. Nah kotoran. Maka kata beliau, ulama yang dekat dengan pintu ulama Seperti lalat itu ya. lebih buruk daripada itu. Itu berarti salah satu contoh nih. Berarti aku bertanya-tanya, kenapa sih beliau bilang begitu? Aku bilang iya juga ya. Beliau juga ngejelasin karena dia bilang ini, yang mau lu cari apa? Andaikan ada orang biasa nyari ulama, penguasa nyari ulama, jelas dia pengen apa? Ilmu. Karena ulama tuh mau dicari apa? Duit gak ada nih. Iya. Ilmu lah. Duit yang gak ada, koneksi dia gak ada kan ya. Dia nyari ilmu dong. Tolong dong aku dijelasin kayak gini, jelas. Tapi apa yang dicari oleh ulama yang pergi ke penguasa? Tapi enggak juga, Sat. Beberapa tahun terakhir juga banyak kok calon penguasa yang dekat ke ulama. Nah, enggak nyari ilmunya tapi betul, nyarinya elektabilitas kan, exposure. Nah itu tadi. Nah terus kemudian ulama ini dekat penguasa, yang dicari apa? Yang dicari pasti bukan ilmu, karena mohon maaf penguasa tidak punya ilmu. Yang dicari berarti adalah sesuatu yang dia punya, kekuasaan. Kualitas. Menarik lagi, ada seorang sufi pernah diundang ke istana. Kalau nggak salah diundang ke istananya Hajjaj bin Yusuf. Kan ngeri banget nih orang. Oh ya. Pembunuh pro kan. Para ulama juga dibunuh sama dia. Tapi karena ulama ini punya sesuatu yang luar biasa, dia dipanggil cuma untuk dikatakan, kamu jangan ngomong ini lagi ya. Aku nggak mau kamu ngomong ini lagi. Jangan pernah ngomong lagi, jangan pernah kritik orang lagi. Dia bilang, emang kamu siapa? Terus ditanya, aku tahu kamu orang gila. Gini aja deh, kamu minta apa aku kasih, asal jangan ngomong lagi. Dia bilang gini, aku minta sama Allah aja yang punya dunia dan seisinya. Nggak pernah aku minta dunia. Padahal Allah yang punya. Sama kamu aku mau minta apa? Kan kamu nggak punya apa-apa. Dia ngomong gitu. Akhirnya udah, ini orang gila, udah pulang. Artinya balik lagi kepada ciri ulama. Menurutku yang pertama adalah ciri ulama, dia nggak takut selain pada Allah. Kalau dia nggak takut selain pada Allah, dia nggak nganggep bahwasanya, mohon maaf ya, penguasa itu penting. Itu yang pertama dulu tuh. Nah berarti kalau ada misalnya, mohon maaf nih, ulama-ulama yang dia senantiasa berdiri di pintu penguasa, aku nggak tahu dia mau cari apa. Iya. Carinya. Nah berarti cari yang jauh dari situ. Mungkin ini husnuzonnya ya, mungkin ulama yang ke penguasa itu biar lebih menyebarkan kebaikan, nilai ajarannya mungkin ya. Makanya. Atau mengontrol gitu ya. Betul. Nah, mungkin. Beliau ngomong gitu. Ulama-ulama bilang satu-satunya alasan yang benar ketika ulama pergi ke pintu penguasa adalah untuk muhasabah. Kritik ya. Untuk kritik, untuk muhasabah. Karena itu adalah afdhalul jihad. Itu adalah jihad yang terbaik. Dan yang bagus menurut Imam Hasan Al-Basri lagi adalah dibalik.
Kalau ulama pergi ke penguasa adalah sebuah kehinaan, tapi kalau penguasa pergi ke ulama adalah sebuah kemuliaan. Masya Allah. Harusnya begitu tuh. Artinya ulama yang datengin penguasa. Harusnya penguasa yang datengin ulama. Dia diterima di masjid. Dan ingat kan Imam Hasan Al-Basri sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz pengen minta nasihat. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini juga sudah setara level ulama gitu kan ya. Dia pengen minta nasihat, duduknya di depan, suruh mundur. Ya ini majelis ilmu, nggak karena kamu pemimpin lantas kamu tiba-tiba bisa langsung paling depan gitu kan ya. Mundur sana. Itu adab juga ya Ustaz ya. Itu adab. Makanya kayak kemarin aku datang ke acara Ustadz Numan, Ciki di depan tuh aku lihat sama bapaknya, aku di belakang. Oh, ada Ustadz. Sebelumnya acara Ustadz ya? Iya, aku datang di belakang tau nggak kenapa? Karena aku datang telat. Aku datang telat. Aku di atas terus aku ke bawah telat. Aku bilang, panitia bilang, Ustadz ke depan. Aku bilang jangan, itu nggak beradab. Kenapa orang lagi jelasin tiba-tiba kita nongkrong di depan tuh, nyelonong di depan. Kan kita takut mengganggu. Ya udah aku di belakang aja. Ya. Ternyata setelah di belakang terus Ustadz Numan bilang, ya di belakang orang ignorance gitu kan. Enggak, maksudnya guyonan aja. Tapi maksudnya ya balik lagi kepada penguasa dan ulama. Penguasa itu ketika mendatangi ulama, dia tidak berkurang kemuliaannya, justru bertambah. Tapi sebaliknya nggak bisa terjadi. Kecuali muhasabah. Gitu. Nah, itu salah satu contoh gimana kita melihat orang yang ngajarin kita. Pertanyaannya, gimana ada orang mau ngajarin ilmu kepada orang yang bisa membuat orang tuh pikirannya bertambah atau tidak termakan propaganda yang tadi, sedangkan dia sendiri masih termakan propaganda. Kan gitu kan maksudnya. Maksudnya gini, kalau dunia masih menarik bagi orang, ilmu apa yang dia mau sebarin? Iya. Bicara propaganda ada yang menarik, Ustaz. Antum yang selama ini kita bergelut di dunia edukasi Palestina ya pasti nggak asing dengan hadisnya Maimunah kan? Maimunah binti Sa'ad, seorang pembantu. Betul. Aku suka lagi kisah itu. Nah, jadi gini, ini salah satu yang antara antum bilang, Ustaz bilang propaganda itu kan alat ya, bisa digunakan untuk kebaikan, untuk kebaikan atau keburukan. Dan hadis Maimunah itu menunjukkan bagaimana efektivitasnya seorang Nabi SAW menggunakan propaganda untuk Palestina. Luar biasa. Ketika bayangkan seorang pembantu. Qalat ya Nabi Allah afsina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, kata Maimunah, berikanlah kami fatwa terusin tentang Baitul Maqdis. Dan hari itu yang saya pernah bahas ya waktu itu ya. Baitul Maqdis itu hari itu kan bukan tema pembahasan yang emak-emak atau seorang pembantu. Kok bisa loh seorang pembantu ngebahas geopolitik itu? Bukan kayak drama ya. Iya. Sekarang kan apa sih yang lagi dibahas oleh emak-emak, paling masalah perceraian, masalah perselingkuhan gitu kan, masalah Tumblr kan, perselingkuhan. Iya lagi. Tapi di masa itu seorang pembantu, seorang budak interupsi Nabi dan membahas satu permasalahan geopolitik Baitul Maqdis yang sedang direbutkan oleh dua imperium besar, Persia Romawi kan. Setelah saya diskusi dengan Profesor Abdul Fattah Waisi, masalah ini kok bisa ya Prof ya? Apa dia bilang? Itulah keberhasilan propaganda Nabi SAW membawa Baitul Maqdis sampai menjadi bahan pembicaraan sekelas para pembantu. Jangan pembantu, artinya apalagi para sahabat-sahabat besar, para sahabat-sahabat muda gitu kan. Kalau pembahasan ini sudah sampai ke pembantu, betul berhasilnya propaganda Nabi SAW. Tapi itu kan yang dilakukan Ustadz Felix, Ustadz Hussein Gaza, kayak building the culture of Baitul Maqdis. Jadi semakin banyak orang-orang tuh aware gitu dan jadiin itu jadi bagian dari perjuangan bersama. Walaupun aku merasa Indonesia masih jauh sih. Indonesia masih jauh karena gini ya, Hollywood itu udah bikin koalisi yang tanda tangan kalau nggak salah 50-an artis. Koalisi untuk tidak bekerja sama dengan produser Zionis. 50-an udah tanda tangan. Kemarin yang ketika Hinds Call itu diputar di festival film itu kan mendapatkan standing ovation terbesar. Terlama. Berapa? 22 menit ya? Aku pikir dia 22 menit tepuk tangan. Wow. Bayangin. Berapa tepuk kan dia? Kita berdiri 20 menit aja capek. Tapi di lapangan things not really change. Betul. Tapi setidaknya kita paling lihat awareness-nya luar biasa. Gak usah jauh-jauh. Di Malaysia itu artis-artis yang peduli Palestina openly speaking itu lebih banyak daripada di Indonesia. Pertanyaanku, kenapa di Indonesia nggak sebanyak itu ataupun kayak di Hollywood? Itu tamparan sih buat aku. Nah, ya memang mungkin kita merasa udah jauh banget sih di antara sebelum 10 tahun yang lalu jauh banget orang aware tentang Palestina. Tapi menurutku belum cukup. Kenapa? Karena harusnya lebih banyak lagi artis-artis yang openly speaking tentang Palestina. Contoh kayak gini ya. Sadar nggak sih kita di dunia maya
orang di Instagramnya nulis ya misalnya ya Yohanes 4:17, itu keren banget. Ini pasti orang sangat religius. Dan orang-orang pejabat nulis kayak gitu merasa nggak ada masalah, tapi pejabat Muslim akan merasa sangat-sangat khawatir ketika dia nulis QS misalnya, itu kan ya 2 ayat 30 misalnya atau berapa itu dia khawatir banget tuh. Kenapa? Karena di Indonesia dikembangkan seolah-olah lu nggak boleh Islami. Lu nggak boleh Islami, lu nggak boleh terlihat Islami karena itu berbahaya bagi karir. Menuju pemilu banyak yang Islami. Nah, cuma pakai peci doang. Apakah Muslim itu captive market yang menjanjikan? Iya, itu satu. Yang kedua, tapi Muslimnya captive market, tapi Islamnya justru adalah kartu mati. Aduh. Di Indonesia, nah mengubah ini nggak mudah. Nah makanya kita pikir iya memang kita lakukan itu, tapi tugas kita masih panjang sih. Gimana caranya membuat artis-artis itu FOMO dulu? Aku tahu FOMO itu adalah tidak cukup lagi, tapi setidaknya itu aja belum bisa kita lakukan. Membuat artis-artis FOMO itu belum bisa kita lakukan. Contoh ya, semakin lama aksi Palestina semakin dikit, seperti yang sudah kita tahu. Kenapa? Karena tadi ya, kalau Ustadz Hussein tadi bilang, tolong jangan berhenti di media sosial, karena peperangan sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Artinya kalau kita kalah di dunia media sosial, kita kalah juga lebih parah di dunia nyata. Karena propaganda mereka itu lebih banyak di dunia nyata daripada di media sosial. Kalau media sosial yang propagandanya nggak seberapa aja kita kalah, apalagi di dunia nyata. Aku pikir andai kan artis-artis ini ikut FOMO juga, sebagaimana kasus FOMO yang terakhir itu adalah kasus kayak All Eyes on Rafah. Semua orang merasa harus ngomong, kalau nggak dia merasa kayak 17/8. Itu semua artis harus ngomong tuh. Kalau dia nggak ngomong, dia pasti dibilang lu buzzer pemerintah. Nah, gimana caranya menjadikan ini nih? Iya betul. Bahwasanya menyebut bahwa aku pro Israel atau I'm siding with Israel itu malu. Gimana caranya tuh? Nah, itu yang lagi kita pikirin sekarang. Jadi sekarang on the way ke sana. The pendulum is swinging. Sekarang orang tuh kalau udah dukung Israel tuh malu. Betul. Setidaknya nggak berani ngomong. Trendsetternya gimana kita menjadi trendsetter, dan ini sebetulnya fase ini tuh fase yang sudah dapat tuntunan dari wahyu. Betul. Makanya kan dalam surat Al-Isra ayat 7 kan Allah sudah jelaskan kan? Iya. 3 step kehancuran Zionis itu kan dengan pertama liyasu wujuhakum. Betul. Dengan terbongkarnya fakta-fakta kebobrokan image-nya Bani Israel. Dan kita sekarang sedang dalam proses ini kan? Iya. Harusnya kita kalau kita paham sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kita nggak perlu lagi meraba-raba kita ngapain nih. Betul. Kita sekarang fokus di situ. Iya. Menjadi bagian dari first step of 3 steps ini kan. Iya. Sambil kita juga mempersiapkan step kedua. Iya. Dia dukhulul masjid kama dakhalu awwal marrah. Masuk ramai ke Masjidil Aqsa. Itu keren banget loh. Betul. Jadi ketika kita sudah mendapatkan spoiler langsung dari langit ya, bagaimana mengantisipasi fenomena hari ini. Dan juga ketika saya tadi mengatakan bagaimana kita harus berjuang di media dunia nyata, itu juga kan landasannya bukan karena riset dan bacaan-bacaan saya, tapi Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid kan. Bukan nama kotanya tapi masjidnya ya. Masjidnya. Ini hubungan antara masjid. Itu masjid ya. Dan untuk membangun algoritma dunia nyata memang kalau kita ya dari masjid atau masjid itu. Jadi bagaimana masjid ini kita kembalikan lagi fungsinya. Disitulah nanti kita akan membangun algoritma dunia nyata, dan disitulah kita akan bisa membentengi diri kita dari propaganda dunia nyata selain dunia maya. Nah, berarti PR-nya ada di Ciki nih sekarang. Nah, aku rame-rame aku berasa beban ini. Kan gini, ulama dan motivator. Ulama dan motivator itu tugasnya kan memberikan ilmu dan motivasi. Aku ngeliat Ustadz Felix kayak ulamanya Ustadz gitu. Aku motivasi aja. Ini pinter banget gitu Ustadz Felix. Aktivis dan motivasi misalnya ya. Nah itu kita bertugas memberikan fondasi. Tapi ingat, untuk membuat FOMO itu kita perlu artis. Ya. Untuk membuat FOMO kita perlu artis. Contoh ya. Kalau kita bicara tentang azan, konsepnya itu Rasulullah. Yang ngasih teksnya sahabat yang lain, tapi konsepnya Rasulullah nih. Tapi yang eksekusi Bilal, bukan Rasul yang azan. Nah baru viral tuh, ya kan? Nah berarti untuk urusan artis-artis ini mesti ada artis juga. Contoh misalnya kayak Death to the IDF, itu yang perform artis. Iya. Kalau Ustadz yang ngomong, abis sudah tuh. Langsung dibilang antisemit dan segala macam. Udah radikal banget itu. Nah mereka bilang, ini artis mau ngomong apa? Nah berarti ada tugas masing-masing. Gitu ya. Nah berarti kita sudah gelar tikernya, tinggal Ciki yang perform. Waduh. Supaya orang berpikir kalau Ciki aja sudah, apalagi yang lain. Dan Ciki jangan salah loh, Ciki kan sudah melakukan bikin lagu udah, bikin karya udah dan segala macam. Itu bukan tidak berpengaruh loh. Ada banyak orang yang merasa Ciki aja yang kayak gitu, itu mau untuk bersuara. Aku cuma nano influencer.
nggak sebanyak Ciki misalnya followersnya, kenapa nggak bersuara juga? Sebenarnya itu salah satu tujuanku bikin Cikigo, ada banyak Palestine seriesnya. Jadi kayak building silent resilience gitu loh. Nah. Kayak misalnya kemarin aku ke titik-titik bencana. Betul. Aku tetap pakai pin Palestine gitu di samping bendera Indonesia. Terus sesekali pakai vest Palestine Cikigo. Jadi orang tahu bahwa orang yang peduli sama Palestina segitunya juga peduli banget sama apa yang terjadi di Indonesia. Iya. Bahkan itu di tempat yang dusun-dusun babi ngambang aja saya datang, Stan. Iya, Iya, gimana udah ketemu babi ngambang berapa banyak? iya beberapa sih miring gitu, lucu tapi ya Ke kiri atau ke kanan? aku nggak tahu, Stan. Di sekitar ini kalau dari Medan tuh kayak 3 jam gitu lah, Iya. Tanjung Pura, Hinain, Langkat ya. Kan di sana tuh ini ya 50-50 kalau aku tanya kepala dusunnya. Ada banyak yang non muslim juga dan kita tuh bantu semua, Stat. Betul. Bener-bener kita bantu. Nggak pilih-pilih. Heeh. Ciki baru ketemu babi ngambang kan? Iya. Beliau udah ketemu babi ngomong. Beneran di Ben Gvir. Babi ngomong. Palestina Oh, banyak gitu. bukan Ben Gvir. Jadi saat kita ini sudah hampir sejam ya. Iya. Terakhir nih saat saya selalu membuat narasi langkah strategis. Oke. Dan secara nggak sadar sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Cik ini adalah langkah strategis. Betul. Seorang artis. Dan rame-rame juga, Stat. Iya, Lebih artis Ustadz Felix mah Ustadz Hussein. Gini maksud saya artis dalam artian artis seniman ya. Gitu Nanti ya, aku dengan- ajarin vokal ya nanti ya. Wah, dengan Doremi. dengan menanamkan pesan-pesan dalam busananya dalam outfitnya itu strategis banget loh. Iya, Kalau seorang ini- seniman. Ini yang kita pulang dari Global Sumut, Start. Langsung aku bikin Break the Siege. Wow. Gitu. Dan Oh saya ini break the hasil dari siege. pengalaman yang kemarin ya. Iya, karena kan 20 hari di pelabuhan dengan uncertainty yang kayak gitu Betul. ya. Saya gambar aja biar waras. Iya betul. Nah, Bagus. Antum Ustaz, sebagai seorang aktivis dakwah Ya. yang masya Allah ya sangat dikenal dan motivator di kalangan teman-teman influencer, apa langkah strategis antum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Baitul Maqdis dan pesan bahwa kalau Baitul Maqdis ini sehat itu dampaknya buat kita semua loh. Ya, Profesor amanin kepada kita untuk menjadi tempat pusat persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, karena itulah aku kepikir terus gimana caranya Indonesia bisa jadi proper untuk pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis. Maka sekarang kita lagi mempersiapkan aplikasi untuk bisa dinikmati oleh banyak banget orang. Kita nyiapin juga media-media pembelajaran untuk bisa dinikmati banyak banget orang. Kepalaku tiap hari ketika bangun itu selalu berpikir gini, bagaimana caranya Islam ini bisa lebih mudah dinikmati oleh orang, lebih cepat dinikmati oleh orang, dan lebih banyak dinikmati oleh orang. Nah ini Mudah, sekarang cepat dan banyak. cepat, banyak, dan mudah. Nah ini sekarang ujung tombak daripada penyebaran Islam menurutku adalah ide Baitul Maqdis. Karena keberkahannya memang luar biasa sih. Narasinya ya. Iya, jadi keberkahannya luar biasa. Coba antum bayangin ya. Susah banget kita tuh jelasin ke orang tentang bagaimana pentingnya persatuan. Tapi lewat Baitul Maqdis yang jelasin ke kita itu bukan ustadz lagi. Yang jelasin ke kita orang yang bahkan bukan muslim. GSF itulah Global Support gila. Iya kan, mereka jelasin kan betapa pentingnya persatuan yang kita tuh nggak pernah bisa jelasin dengan sempurna selama 2 tahun. Nah artinya menurutku keberkahan inilah yang harus kita jalanin. Gimana caranya agar orang tuh lebih cepat, lebih banyak, dan lebih mudah paham tentang Baitul Maqdis. Maka kita buat buku, kita buat video, kita buat segala macam untuk di bidang. Jadi aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan amanah profesor untuk jadi pusat ilmu persiapan pembebasan Masya Baitul Allah. Maqdis. Dan Ummu Alila juga ya, Masya Allah. Nah, Modern. makanya setelah itu kita cuma tadi gelar tikar. Setelah itu yang perform adalah Dan teman-teman lainnya ya tugas kayak ada zikir. beban. Iya, semua pasti punya beban. Dan orang-orang yang hidup adalah orang yang punya beban. Masya Allah. Ustaz, saya kan safari dakwah nih nggak berhenti ya. Iya. Saya nggak belum sampai ke level antum yang mempersiapkan program, meskipun ada pun program yang sedang saya persiapkan. Iya. Dan teman-teman saya ini para istilahnya tim saya tuh sering bertanya, Ustaz antum mau nggak sakit-sakit Ustaz ya? Nah, Saya keliling sana sini gitu ya. iya. Saya pun nggak tahu kenapa saya nggak sakit ya, apa karena emak saya safari nenek saya 5 kali terus mendoakan saya Doain gitu gitu. kan. Biasa. Nah, Masya Allah. itu pertanyaan itu saya tanyakan lagi ke profesor sekitar sepekan yang lalu. Beliau kan lagi ada di nginep di hotel depan rumah saya nih di Iya. Netland ya. Saya ketemu beliau sama anak-anak saya bawa tuh. Prof antum masya Allah, Prof sudah setua ini tapi kok 73. Iya. 73 tahun loh iya. Dan Iya. sendiri ya traveling. Iya. Terus Dan penyakitnya udah banyak banget. dan tapi sehatnya bugar luar biasa. Iya, makanya. Apa dia bilang?
Wallahi ini adalah keberkahan Baitul Maqdis. Antum tahu nggak Masya yang terjadi apa? Anaknya itu ngasih tahu ke kita, jangan kasih bapakku duren lagi. Oh. Dengan alasan apapun dia minta, jangan kasih. Tapi dia bilang apa? Dia minta duren. Luar biasa loh. Itu dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah dibilang sama dokter. Analisisnya adalah tidak boleh makan duren dan barang-barang yang bahaya lagi. Karena hidup dia sudah semakin dekat ujungnya. Tahu nggak dia bilang apa? Izinkan aku mati dalam keadaan berdakwah ke Indonesia. Aduh, Masya Itu Allah. Indonesia, specifically Iya, Indonesia. itu pesan dia sama anaknya ketika Masya Allah. harus ngelepas ke Indonesia. Artinya dia bilang mati pun nggak apa-apa, asal Tapi dalam perjuangan. perjuangan. Aduh, keren banget. Lebih spesifiknya perjuangan narasi Baitul Maqdis ya. Iya, betul. Dan kalau saya sih juga merasakan, saya yakin Ustadz Felix juga merasakan lah bagaimana ada keberkahan yang kita rasakan benar-benar nyata gitu. Betul. Lah. Ketika bahas Baitul Maqdis, kemudahan-kemudahan di lapangan. Padahal kita masih boleh makan duren. kita masih Beliau itu nggak boleh makan duren. Tapi masya Allah ya. Tapi kesehatannya minta luar makan biasa. duren itulah keberkahan Baitul Maqdis. Jadi aneh, maksudnya melangkahi apa yang sudah dipesanin sama dokter. Aku aneh sih. Maksudnya secara umur dan secara ini beliau tuh ngomong nggak berhenti gitu kan ya. Beliau ngisi nggak habis-habis. Mobilitasnya luar biasa. Aku bilang kalau aku jadi beliau udah ya mungkin itulah keberkahan orang-orang Gaza ya, orang-orang Palestina. Ya mungkin ini yang terjadi pada Ustadz Husain tadi ya. Kenapa Dan dia- Mbak Syiki juga pasti merasakan lah bagaimana ya. Saya masih sebetulnya. sakit-sakit sih. Alhamdulillah aku juga masih sakit sih. Ustadz Husain Ya, tuh kayak alhamdulillah. nggak berpenyakit sama sekali gitu. Ya, karena mungkin hati-hati. Ada satu lagi yang nggak pernah sakit. Firaun. Istighfar. Gak. Maksudnya gini. Kita coba kasih tau ya. Kita merasa banget keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya pada tubuh. Ada orang yang pada tubuhnya kayak profesor, kayak Ustadz Husain. Ada orang yang pada keberkahan pada keluarganya. Oh, Masya Allah. Aku merasa pada keluarga sih. Maksudnya kita lebih mudah ngajarin anak-anak, lebih mudah nurut dan segala Iya, macam. betul. Dalam hidupku secara pribadi keberkahan waktu, benar. Orang nanya, kapan sih belajarnya? Kapan sih ini? Aku bilang, nggak tahu aku. Gitu kan ya. Ustadz kan padat banget dari 2019 sampai ke depan Iya, nih. Betul. Ha-ha. Baca bukunya apa itu kapan? Nah. Apa di perjalanan atau apa? Bisa di spill? Karena aku motivator, jadi nggak perlu belajar ya. Enggak. Jadi gini. Knowledge-nya masuknya dari Motivasi mana? diri sendiri. Oh, jadi gini ya, aku kasih satu rahasia. Aku meyakini ilmu bukan dari belajar. Belajar itu cuma proses memataskan diri, tapi ilmu itu datangnya dari Allah. Iya. Makanya di dalam Al-Quran Masa langsung harus Iya, ada makanya begini? rabazitnya ilma gitu kan. ternyata begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata ilmu kecuali kata-katanya diberikan, bukan mendapat loh, tapi diberikan. Betul ya. Betul. Jadi diberikan oleh Allah. Artinya kalau diberikan itu sama kayak rezeki. Berarti kita cuma melakukan sesuatu, belajar itu kesyukuran kita, bukan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kesyukuran kita belajar, kesyukuran kita bekerja. Rezeki yang ngasih Allah dan ilmu itu adalah rezeki. Oke. Namanya itu ilmu laduni kalau bahasanya itu. Iya, Laduni cuma ilmu. aku nggak yakin Ustadz Felix nggak pernah baca. Pasti bacaannya banyak. Aku pernah dengar di salah satu video Escape. Aku lupa lah Iya. detailnya apa. Cuman aku kayak nangkep, wah Ustadz Felix emang banyak banget baca. Iya. Dan kita kan harus kembali menjadi the ummah of reading kan, Betul. Iqra kan. Rata-rata aku baca buku di tahun-tahun masa-masa primeku itu 80 buku per tahun. Buset, Ya masa-masa prime. Sekarang 20-40 paling. Per tahun ya. Iya, banyak betul. itu. Mm-mm. Iya, Iya. ampun. Wajar lah. Mm-mm. Insyaallah. Semoga jadi motivasi buat kita Ya, semua. dari Biar motivator ya.